got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bosen deh. Kita nonton film yuk. Ayo. Wah, ternyata MCD ini udah terkenal ya ke seluruh dunia. Tuh lihat aja iklannya. Oh iya benar, gimana ya caranya kok bisa sih produknya tersebar luas sampai ke luar negeri terkenal kayak gitu? Setahu aku sih MCD tuh kayak dia tuh udah melakukan FDI gitu sehingga produknya tuh udah mancanegara kayak gitu. FDI itu apa sih? FDI itu singkatan dari Foreign Direct Investment atau dalam bahasa Indonesia itu investasi langsung luar negeri. Oh iya, aku juga tahu beberapa tentang FDI oleh MNC yang sekarang memainkan peranan penting dalam hubungan ekonomi nasional dan mendefinisikan sifat ekonomi global yang berkembang itu kan. Nah, benar, ada juga MNC yang beroperasi di banyak negara melalui FDI, contohnya Sony, Toyota, Royal Dutch Shell, IBM, GM, Coca-Cola, dan lain-lain. Setahu aku sih beberapa negara maju merupakan sumber arus keluar FDI dominan dan arus masuk FDI didominasi oleh negara maju. Wah, negara kita kan masih golongan negara berkembang. Kira-kira produk Indonesia udah masuk mendunia kayak MCD belum sih? Tenang aja, walaupun negara kita negara berkembang, tapi ada loh produk Indonesia yang sudah mendunia. Contohnya Indomie, tolak angin, Lea jeans, batik, kapal api, Bisari, dan pokoknya masih banyak lagi deh. Nih, aku punya contoh gimana sih tata cara berinvestasi di luar negeri itu. Nih, kita lihat aja. Apex Brazil presents Foreign Direct Investment. Brazil is the largest recipient of foreign direct investment in Latin America. But do you know what foreign direct investment is? It is the long-term investment in a foreign country. Robert works in a multinational company that produces microchips for smartphones. The firm is based in Europe with factories in Asia and the United States, from where their products are exported to Brazil. Robert is responsible for the opening of subsidiaries to expand the company's global presence. Apex Brazil detected that Robert's company has technologies that would help the development of the Brazilian productive chain in the electronics industry. Apex Brazil contacted him to present investment opportunities in Brazil and the incentives that are available to facilitate the company's production in the country. Like the company where Robert works, several other foreign companies find in Brazil excellent opportunities for investment in sectors such as energy, infrastructure, automotive, medical equipment, semiconductors and biotechnology, among others. Companies also find a favorable business environment for investment with a growing consumer market, abundant natural resources, skilled workforce, a stable democracy, and legal environment. Robert understands this potential and is currently evaluating the best way to invest in Brazil. Some options are considered for the country: the construction of a new industrial plant, the merger or acquisition of a company already operating in Brazil, or a partnership with a local company to offer their products and services in the Brazilian market. Robert decides to visit the country. Apex Brazil offers free support to build relationships with governments, organizations, and companies in all regions of the country. Investors then gain a clearer view of the market, available infrastructure, potential partners, costs, taxations, labor availability, logistics, and compliance to Brazilian norms and regulations. In addition, they have the chance to negotiate incentives and a strategic location for the plant. After Robert's trip to the country, the company decided to invest. Good for them and for Brazil. Foreign direct investment brings new technologies, improves the trade flow and the infrastructure, takes the country to global value chains, generates employment and taxes, and stimulates workforce qualification, helping Brazil to grow. Apex Brazil, promoting investments for Brazil's growth. By the way, kenapa ya perusahaan berinvestasi di luar negeri? Ada beberapa alasan kenapa negara-negara melakukan investasi di luar negeri. Salah satunya adalah untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya alam yang tidak tersedia di negara di negara mereka. Benar, beberapa negara tuh nggak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Jadi mereka tuh kayak mencari akses sumber daya alam tuh ke negara lain kayak gitu. Iya, investasi luar negeri juga dapat memberikan negara akses yang lebih luas ke pasar baru dan peluang bisnis yang berpotensi menguntungkan. Oh iya, contohnya tuh kayak negara Cina yang banyak berinvestasi di negara kita ya. Nah, iya betul. Tapi kenapa Cina memilih negara Indonesia untuk berinvestasi ya? Itu karena Asia Tenggara tuh jadi sasaran utama buat investor Cina dan ya termasuk Indonesia. Menurut sumber yang pernah aku baca sih, Indonesia tuh punya populasi yang besar dan berkembang pesat.
sehingga menawarkan pasar yang potensial bagi produk layanan Cina. Selain itu, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, minyak, gas, dan logam yang dibutuhkan perusahaan Cina. Terus gimana dengan sektor infrastruktur di Indonesia? Aku dengar Cina juga terlibat dalam proyek-proyek besar di Indonesia. Iya tuh ya. Betul, Cina sangat aktif dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Mereka terlibat dalam proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Salah satu proyek yang paling terkenal adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi proyek kereta cepat pertama di Indonesia. Cina melakukan peluang bisnis dan berpotensi bertumbuh jangka panjang melalui investasi di sektor infrastruktur ini. Terus, apa sih menurut kalian tentang tren merger akuisisi lintas batas dalam investasi langsung luar negeri gitu? Menurut aku sih, tren merger dan akuisisi lintas batas dalam FDI memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global. Ini tuh terjadi ketika perusahaan di satu negara memutuskan untuk menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan dari negara lain. Ya benar. Kenapa ya perusahaan cenderung melakukan merger atau akuisisi lintas batas? Ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu memilih jalur merger atau akuisisi lintas batas. Pertama, itu bisa menjadi strategi pertumbuhan yang cepat dengan mengakuisisi perusahaan di negara lain. Perusahaan dapat dengan cepat memperluas jangkauan geografis mereka atau memperluas akses ke pasar baru. Kayaknya itu juga bisa memberikan keuntungan dalam hal akses ke teknologi atau pengetahuan baru. Betul, melalui merger atau akuisisi lintas batas, perusahaan dapat memperoleh teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan target. Ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan kemampuan inovasi perusahaan. Sepertinya ada tantangan ya, mungkin salah satunya perbedaan budaya, kebiasaan bisnis, dan regulasi di negara yang berbeda. Integrasi di dua perusahaan yang berbeda dapat rumit dan memerlukan manajemen yang cermat. Selain itu, resiko kegagalan juga ada, terutama jika tidak ada ketidakcocokan strategi atau kesulitan dalam mengintegrasikan operasi budaya organisasi. Nah, iya kayak gitu. Kayaknya di balik keuntungan berinvestasi di luar negeri itu pasti ada risikonya nggak sih? Jelas ada dong, risiko politik itu diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu risiko makro dan mikro. Nah, aku tahu tuh apa itu risiko makro. Kaitan dengan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi seluruh perekonomian suatu negara. Sementara itu, risiko mikro berkaitan dengan faktor-faktor yang lebih spesifik dan favorit sendiri. Nah, iya, itu contohnya tuh adalah ketidakstabilan politik di suatu negara. Jika terjadi konflik sosial atau perubahan rezim politik yang tidak stabil, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang tinggi bagi investasi asing. Fluktuasi ekonomi, seperti krisis keuangan atau inflasi yang tinggi juga merupakan contoh resiko makro yang dapat mempengaruhi FDI. Oh iya, aku tahu tuh tentang mikronya. Contohnya tuh kayak dalam FDA termasuk masalah operasional perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko manajemen yang buruk, kegagalan proyek atau persaingan yang ketat di pasar. Perubahan teknologi, permintaan pasar yang tidak stabil, atau masalah dengan rantai pasokan juga dapat menyebabkan risiko mikro yang mempengaruhi investasi asing. Ya betul kayak gitu, tapi apa ya langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko makro dan mikro dalam FDI? Untuk mengelola risiko makro, investor perlu melakukan analisis risiko yang komparatif terkait dengan faktor-faktor ekonomi dan politik di negara target. Mereka juga dapat mencari perlindungan dengan menggunakan instrumen seperti asuransi risiko politik atau perjanjian perlindungan investasi antar negara. Sementara itu, untuk mengelola risiko mikro, penting bagi investor untuk melakukan analisis yang mendalam terkait dengan industri, persaingan, dan faktor-faktor spesifik lainnya yang mempengaruhi proyek investasi. Terus gimana dengan diversifikasi investasi? Apa itu dapat membantu mengurangi risiko makro dan mikro?
Ya, diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi ekspor terhadap risiko makro dan mikro dengan memasukkan portofolio investasi ke berbagai sektor industri atau negara. Investor dapat membagi risiko dan melindungi diri dari dampak yang signifikan dari suatu investasi tunggal. Namun, tetapi penting untuk melakukan analisis risiko yang cermat dalam setiap investasi yang dilakukan. Kayak gitu. Wah, nggak kerasa banget nih guys, sudah jam segini. Asik banget ya. Iya ya, Membahas kayak gini sama kalian. nambah wawasan juga ya. Iya, next time kita bahas-bahas lagi yang lain lah.